Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Selamat datang lagi di channel YouTube Primary School. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya nak. Jangan lupa nyalain notification-nya juga. Hai anak-anak semuanya, pada video kali ini kita akan membahas kelas 4, tema 4, subtema 2 dengan judul berbagai macam pekerjaan. Nah, sekarang dari judul yang anak ibu dengar tadi, kira-kira anak ibu sudah terbayang belum apa materi yang akan kita kupas di dalam video kali ini? Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dari berbagai jenis pekerjaan. Yang kedua, siswa mampu membedakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, sekarang anak-anak ibu tahu nggak apa sih itu yang disebut dengan pekerjaan? Ya, benar sekali. Pekerjaan itu adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia, memiliki tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan uang. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, uang tersebut harus berasal dari hasil kerja yang halal. Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara-cara yang baik dan benar. Nah, itulah pengertian dari pekerjaan ya nak. Sekarang anak-anak ibu tahu nggak? Ternyata pekerjaan itu terbagi menjadi dua. Nah, kira-kira apa sih pekerjaan yang terbagi menjadi dua itu? Benar sekali nak, pekerjaan yang pertama itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kira-kira anak ibu tahu nggak apa itu pekerjaan yang menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa itu nak adalah pekerjaan yang hasilnya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain, namun tidak berupa barang. Nah, pekerjaan jenis jasa ini nak, dia bisa anak ibu nikmati, bisa anak ibu rasakan, tetapi dia tidak berupa barang nak. Contohnya, ayo kira-kira apa ya? Nah, contoh yang pertama ada guru. Guru adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa, karena ilmu yang diberikan oleh guru bisa dinikmati dan dirasakan oleh siswa, namun ia tidak berupa barang. Contohnya, ketika anak ibu pergi ke sekolah, awalnya anak ibu belum bisa membaca dan menulis. Tiba-tiba setelah belajar, anak ibu sudah bisa membaca dan menulis. Itu bisa kita rasakan nak, namun tidak berupa barang. Selanjutnya, contoh yang kedua, ada dokter. Dokter itu kita menggunakan jasa dokter untuk berobat nak. Atau dokter itu mengobati kita ketika kita sakit dan dia juga merawat orang yang sedang sakit. Pekerjaan dari dokter dapat kita nikmati dan kita rasakan, namun tidak menghasilkan uang. Nah, makanya dia disebut pekerjaan yang menghasilkan jasa ya nak. Nah, contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa yang ketiga adalah sopir. Sopir adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa dalam dunia transportasi. Kita dapat merasakan dan menikmati pekerjaan dari sopir, seperti kita diantar ke tempat yang akan kita tuju. Namun, pekerjaan dari sopir tidak menghasilkan barang. Yang keempat ada bapak polisi. Ternyata pekerjaan sebagai seorang polisi itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa, karena polisi bertugas untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi keamanan rakyat nak. Nah, itulah beberapa contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang anak-anak ibu tahu nggak
apa itu pekerjaan yang menghasilkan barang? Benar sekali nak, pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah pekerjaan atau profesi yang dalam kegiatannya membuat atau mengolah sesuatu yang mana hasilnya tampak berupa barang dan dapat dijadikan uang. Itulah pengertian dari pekerjaan yang menghasilkan barang nak. Nah, ini ada beberapa contoh pekerjaan yang menghasilkan barang nak. Yang pertama ada peternak sapi. Nah, peternak sapi juga termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Karena peternak sapi ini akan menghasilkan barangnya berupa daging sapi, susu sapi, kulit sapi, dan masih banyak lagi yang lain nak. Para peternak sapi ini akan memperoleh penghasilan setelah produk peternakan yang mereka hasilkan laku terjual. Oleh karena itulah peternak sapi ini disebut pekerjaan yang menghasilkan barang. Contoh yang kedua ada petani. Petani termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Para petani bekerja menanam, merawat, dan memanen hasil pertaniannya untuk menghasilkan berbagai macam produk barang. Barang yang dihasilkan oleh para petani contohnya ada padi, jagung, kelapa, sayuran, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang ketiga ada penjahit. Penjahit mengubah barang setengah jadi berupa kain menjadi barang siap pakai berupa pakaian. Oleh karena itu, penjahit disebut sebagai pekerjaan yang menghasilkan barang nak. Ibu contohkan awalnya anak ibu dan orang tuanya mengantarkan baju yang belum jadi kepada tukang jahit. Setelah beberapa minggu selesai bajunya dijemput. Nah, akhirnya baju tadi yang belum siap sudah siap menjadi pakaian yang siap pakai. Nah, yang anak ibu bawa pulang itu yang berupa pakaian itu merupakan barang yang dihasilkan oleh penjahit nak. Makanya penjahit disebut sebagai pekerjaan yang menghasilkan barang. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang yang keempat ada nelayan. Nelayan menghasilkan barang laut atau bahari seperti ikan, gurita, cumi-cumi, udang, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang kelima ada pelukis. Pelukis adalah orang yang menciptakan karya seni dua dimensi berupa lukisan. Pelukis juga merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Barang yang dihasilkan berupa lukisan. Nah, itulah mengapa pelukis disebut sebagai pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu mengerti dan paham tentang berbagai macam pekerjaan yang ada. Mulai dari pekerjaan yang menghasilkan barang beserta contohnya, dan mulai dari pekerjaan yang menghasilkan jasa beserta contohnya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak ibu sudah bisa membedakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa, serta contoh-contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Sekian dulu video pembelajarannya pada kali ini nak. Kalau ada ibu salah dalam menyampaikan kata-kata, ibu minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.